wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kizlan Akha dengan NPM 2024 14500 234 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Valin Salia Putri dengan NPM 2024 145 236. Kami dari kelompok 13 akan membahas tentang IPA sebagai pengembangan teknologi dan sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. IPA sebagai dasar pengembangan teknologi dan sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Definisi IPA. Ilmu pengetahuan alam atau sains diambil dari kata Latin scientia yang arti harfiahnya adalah pengetahuan. Tetapi kemudian berkembang menjadi khusus ilmu pengetahuan alam atau sains. Sun atau Trowbridge merumuskan bahwa sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Ilmu pengetahuan alam atau IPA menurut arti perkatanya yaitu ilmu, pengetahuan, dan alam. Ilmu adalah pengetahuan yang ilmiah. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia. Dari dua pengertian tersebut dapat digabungkan yaitu IPA sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab dan akibat kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Dalam kurung Soekarno 1773 ayat 1. Definisi teknologi. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata tekno dan logos. Tekno berarti seni dan logos berarti ilmu. Menurut Rogers, dalam Seals dan Rickey 1994, teknologi adalah suatu rancangan langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenal hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Teknologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkenan dengan industri bangunan, mesin-mesin, dan sebagainya. Salim 1985 sampai 2015. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990, bahwa teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. Ilmu pengetahuan alam atau IPA menjadi dasar penting dalam pengembangan teknologi karena hubungan erat di antara konsep-konsep ilmiah dan penerapannya. IPA atau ilmu pengetahuan alam yang mencakup ilmu dasar dan terapan, memberikan fondasi untuk menciptakan teknologi melalui eksperimen dan penelitian. Teknologi awalnya berkembang dari pengalaman manusia, tetapi kemudian menjadi aplikasi sains untuk tujuan praktis seperti meningkatkan efisien dan presisi riset. Hubungan antara IPA dan teknologi. Ilmu pengetahuan alam atau IPA dan teknologi memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. IPA menjadi dasar ilmiah bagi teknologi, sementara teknologi adalah penerapan IPA dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa poin penting mengenai hubungan antara IPA dan teknologi, yaitu 1. Penerapan IPA menghasilkan teknologi. Teknologi adalah hasil penerapan ilmu pengetahuan alam atau IPA. IPA menyediakan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, ada hubungan timbal balik, yaitu ilmu pengetahuan menyediakan bahan pendukung penting bagi kemajuan teknologi dalam bentuk teori. Sebaliknya, penemuan teknologi membantu memperluas cakrawala penelitian ilmiah melalui pengembangan perangkat penelitian berteknologi. Yang ketiga, ada ilmuwan, insinyur, dan teknisi ilmuwan, yaitu mencari landasan hukum alam, insinyur menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan masalah, dan teknisi menerapkan rancangan desain. Dan yang terakhir, ada dampak pada kehidupan. Dampak pada kehidupan, perkembangan IPA dan teknologi berdampak pada lingkungan dan kehidupan manusia. Contoh penerapan IPA dalam teknologi. Penemuan teknologi medis seperti cangkok organ dan penggunaan radioaktif untuk diagnosis penyakit merupakan hasil dari penelitian dalam bidang IPA. Hal ini menunjukkan bagaimana penemuan ilmiah dapat langsung diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Contohnya sebagai berikut. 1. Pendeteksian kanker dari foto ronsen. Teknologi ini menggunakan sistem yang mengumpulkan dan menganalisis data pasien untuk mendeteksi kanker. Dengan mempelajari pola data dari pasien sebelumnya, sistem dapat menentukan kemungkinan adanya kanker pada pasien baru berdasarkan gambar ronsen yang diambil. Yang kedua, ada sistem perekam sidik jari. Dalam teknologi ini, perangkat elektronik merekam pada pola sidik jari secara digital.
Data tersebut kemudian disimpan dan digunakan untuk mengidentifikasi individu saat melakukan presensi kehadiran. Manfaatkan metode sains data untuk mencocokkan pola sidik jari. Yang ketiga, ada simulasi virtual dalam pembelajaran IPA. Teknologi digital memungkinkan siswa melakukan simulasi percobaan IPA secara virtual. Ini membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit dengan cara yang lebih interaktif dan aman, serta memungkinkan manipulasi variabel dalam lingkungan yang terkontrol. Yang keempat, ada penggunaan teknologi dalam kedokteran. Kemajuan dalam IPA dan teknologi telah menghasilkan prosedur medis canggih seperti pencakokan jantung, pencucian darah, dan penggantian kornea mata. Ini menunjukkan dampak positif dari penerapan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan layanan kesehatan. Dalam industri, pengembangan proses penghilangan minyak yang lebih efisien juga merupakan contoh nyata dari penerapan prinsip-prinsip IPA. Proses ini mengandalkan pemahaman tentang kimia dan fisika untuk meningkatkan produksi energi. Contohnya sebagai berikut. 1. Google Maps. Google Maps merupakan teknologi yang menggunakan data perjalanan pengguna untuk memberikan rekomendasi rute tercepat. Google mencatat rute, waktu, dan kecepatan perjalanan, yang kemudian diolah untuk meningkatkan akurasi rekomendasi. Yang kedua, ada teknik kimia dalam industri. Pengembangan teknik kimia merupakan pembuatan bahan-bahan dasar untuk industri lainnya, seperti asam sulfat dan klorida. Ini menunjukkan bagaimana pemahaman tentang reaksi kimia dapat diterapkan secara praktis dalam produksi industri. Peranan IPA dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan manusia. IPA dan teknologi memiliki peranan krusial dalam memenuhi kebutuhan manusia. Berikut ini beberapa contohnya. 1. Pangan. IPA dan teknologi berperan dalam meningkatkan produksi pangan melalui pengembangan bibit unggul, teknik pertanian modern seperti hidroponik dan vertikultur, serta penggunaan pupuk dan pestisida yang efektif. Dan teknologi pangan juga membantu dalam pengawetan dan pengolahan makanan, sehingga memperpanjang umur simpan dan meningkatkan nilai gizi. Yang kedua itu ada sandang. IPA dan teknologi berkontribusi dalam produksi tekstil melalui pengembangan serat sintetis yang lebih kuat, ringan, dan tahan lama. Teknologi ini juga digunakan dalam proses produksi pakaian yang efisien dan cepat, seperti penggunaan mesin jahit otomatis dan desain berbasis komputer. Yang ketiga, kesehatan. IPA dan teknologi memajukan dunia kedokteran melalui pengembangan obat-obatan baru, vaksin, alat diagnosis seperti ronsen dan MRI, serta teknik pengobatan modern seperti operasi laser dan transplantasi organ. Teknologi juga memungkinkan pengembangan alat bantu kesehatan seperti alat bantu dengar dan kaki palsu yang meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Yang keempat, ada energi. IPA dan teknologi berperan dalam pengembangan sumber energi terbarukan seperti energi surya, angin, air, dan panas bumi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Teknologi juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi seperti pengembangan lampu LED atau LED dan kendaraan listrik. Dan yang terakhir ada lingkungan. IPA dan teknologi membantu dalam memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan mencari solusi untuk memengaruhi pencemaran serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Contohnya, teknologi pengolahan limbah, sistem kualitas udara dan air, serta pengembangan material ramah lingkungan. Syarat penemuan IPA dalam konsep teknologi. Berikut ini beberapa syarat yang diidentifikasi. 1. Ada penggabungan elemen. Penemuan baru seringkali berasal dari kombinasi elemen-elemen yang telah ada, yang terus berkembang baik dengan jumlah maupun kemampuan. Yang kedua, ada akses informasi dan penyebaran. Penemuan-penemuan harus dapat disimpan dengan baik dan disebarkan secara cepat melalui komunikasi yang efektif untuk mempercepat inovasi global. Yang ketiga, ada motivasi untuk memecahkan masalah. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah menjadi pendorong utama dalam pengembangan teknologi berbasis IPA atau ilmu pengetahuan alam. Yang keempat, ada keterlibatan masyarakat ilmiah. Proses penemuan melibatkan kolaborasi komunitas ilmiah, termasuk dalam ahli teknologi dan pengembangan konsep baru. Yang kelima, ada pendidikan dan penelitian. Pendidikan yang kuat
dan penelitian dalam menjadi dasar penting untuk mendukung inovasi teknologi melalui penerapan prinsip-prinsip IPA. Materi selanjutnya adalah sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Sejarah peradaban manusia adalah cerminan perjalanan panjang yang telah ditempuh oleh umat manusia dari masa lampau hingga saat ini. Sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi saling berkaitan karena teknologi telah berkembang seiring dengan perjalanan umat manusia. Fase-fase peradaban manusia. Yang pertama adalah nomaden. Pada fase ini, manusia hidup sebagai pemburu atau pengumpul yang berpindah-pindah untuk mencari makanan. Mereka menggunakan alat sederhana dari batu dan memiliki kehidupan sosial yang terbatas. Yang kedua ada agraris. Dengan penemuan pertanian, manusia mulai menetap dan mengembangkan komunitas agraris. Pertanian memungkinkan produksi pangan yang lebih stabil, yang mendorong pertumbuhan populasi dan pembentukan desa serta kota. Yang ketiga ada industri. Dimulai pada abad ke-18 dengan revolusi industri, fase ini ditandai oleh penggunaan mesin dan teknologi dalam produksi. Perubahan ini membawa dampak besar pada ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta meningkatkan efisiensi produksi barang. Yang keempat atau yang terakhir ada informasi. Fase ini muncul pada akhir abad ke-20 dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Internet dan digitalisasi mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi menciptakan masyarakat global yang saling terhubung. Poin selanjutnya adalah tantangan sejarah peradaban manusia. Yang pertama ada tantangan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan sosial dan kemiskinan masih menjadi masalah utama. Meskipun banyak kemajuan teknologi, banyak orang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Yang kedua adalah perubahan lingkungan. Perkembangan peradaban seringkali berdampak negatif pada lingkungan, seperti perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca. Hal ini menyebabkan cuaca ekstrim dan masalah ekologis lainnya. Yang ketiga ada kemajuan teknologi dan informasi. Meskipun teknologi mempermudah akses informasi, munculnya berita hoaks dan manipulasi informasi dapat merusak opini publik dan mengancam demokrasi. Yang keempat ada kolonialisme dan invasi. Banyak peradaban mengalami kemunduran akibat invasi dari kekuatan luar serta serangan Mongol yang menghancurkan pusat-pusat kebudayaan Islam. Yang kelima ada modernitas dan globalisasi. Modernitas membawa tantangan baru bagi nilai-nilai tradisional dan identitas budaya dengan globalisasi yang seringkali mengancam keberadaan budaya lokal. Yang keenam ada stagnasi intelektual. Beberapa peradaban mengalami stagnasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan akibat ketidakstabilan politik dan ortodoksi agama yang membatasi inovasi. Poin selanjutnya, fase-fase sejarah perkembangan teknologi. Pertama ada masa prasejarah, dimulai dengan penggunaan alat sederhana oleh manusia purba, serta serpihan batu tajam dan api yang membantu dalam berburu dan bertahan hidup. Yang kedua, penemuan roda 3500 sebelum Masehi. Penemuan roda menjadi tonggak penting dalam transportasi dan pertanian, mempermudah pengangkutan barang. Yang ketiga, revolusi pertanian di abad pertengahan. Penerapan teknologi seperti sistem irigasi dan alat pertanian meningkatkan hasil produksi pangan dan memungkinkan pembentukan masyarakat yang lebih kompleks. Yang keempat, ada revolusi industri di abad ke-18. Penemuan mesin uap oleh James Watt mengubah cara produksi, menggantikan tenaga manusia dengan mesin, dan mendorong urbanisasi serta pertumbuhan ekonomi. Yang kelima ada perkembangan abad ke-20. Kemajuan pesat dalam teknologi dengan penemuan listrik, telepon, mobil, pesawat terbang, dan komputer. Perang Dunia I dan II juga mempercepat inovasi teknologi militer yang kemudian diterapkan untuk kepentingan sipil. Yang keenam ada era digital atau akhir abad ke-20. Munculnya komputer, internet, dan teknologi informasi mengubah cara manusia berkomunikasi dan mengakses informasi secara global. Yang ketujuh ada inovasi kontemporer. Teknologi modern seperti kecerdasan buatan atau AI dan Internet of Things atau IoT semakin memudahkan kehidupan sehari-hari. Poin selanjutnya ada sejarah teknologi komunikasi. Yang pertama, masa prasejarah. Di masa prasejarah, teknologi komunikasi mulai diciptakan. Manusia purba berkomunikasi melalui tulisan di dinding-dinding goa dengan simbol-simbol dan dengan isyarat. Kemudian semakin berkembang dan terciptanya alat-alat menghasilkan bunyi isyarat seperti gendang, trompet, dan kentongan. Yang kedua, masa sejarah. Pada zaman sejarah, teknologi komunikasi semakin berkembang, mulai menggunakan burung merpati untuk mengirim surat. Merpati adalah salah satu alat komunikasi pengantar surat atau pesan.
Merpati dipilih menjadi burung yang memiliki daya ingat kuat. Metode ini berasal dari orang-orang Persia yang melatih burung-burung merpati. Yang ketiga ada masa modern. Pada zaman modern, yang bisa dicontohkan sebagai sekarang ini, awalnya alat komunikasi dimulai terciptanya telegraf, telegram, surat menyurat, hingga email yang kemudian berkembang menjadi telepon. Poin terakhir ada pengaruh perkembangan teknologi. Berikut ini adalah beberapa pengaruh utama dari perkembangan teknologi. Yang pertama ada komunikasi. Mengubah cara berkomunikasi dari surat dan telepon menjadi pesan instan dan media sosial, memungkinkan interaksi yang lebih cepat. Yang kedua, pekerjaan. Banyak tugas diotomatisasi, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan kerja jarak jauh. Yang ketiga, pendidikan. Mempermudah akses pendidikan melalui pembelajaran online, menjadikan belajar lebih fleksibel. Yang keempat, hiburan. Streaming musik dan video menggantikan hiburan tradisional, membuatnya lebih mudah diakses. Yang kelima, keamanan dan privasi. Munculnya tantangan baru terkait keamanan data dan resiko kejahatan cyber. Yang keenam, kehidupan sehari-hari. Internet of Things atau IoT menghubungkan perangkat rumah tangga untuk kontrol yang lebih mudah. Yang ketujuh, pertanian dan produksi makan, meningkatkan efisiensi produk pangan melalui otomatisasi dan teknik canggih. Yang kedelapan atau yang terakhir, kesenjangan digital, menciptakan perbedaan antara mereka yang memiliki akses teknologi dan yang tidak. Itu memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah saya dan rekan saya jelaskan adalah IPA merupakan dasar utama pengembangan teknologi yang membentuk peradaban manusia. Sejarah menunjukkan bahwa setiap fase peradaban dari nomaden, agraris, industri, hingga informasi dipengaruhi oleh kemajuan teknologi berbasis ilmu pengetahuan. Teknologi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi, kesehatan, dan industri, serta terus menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan masa depan.